Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku akan membahas tentang uji kompetensi bidan tentang persalinan dengan materi atonia uteri. Oke, atau terus ya, jangan lupa subscribe dan like, komen video ini. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang atonia uteri. Yang pertama ada pengertian, yang kedua patofisiologi, yang ketiga diagnosis, yang keempat penyebab atonia uteri, yang kelima penanganan atonia uteri, dan 6 kita akan membahas tentang soal-soal seputar atonia uteri. Baiklah, kita akan membahas tentang pengertian atonia uteri. Atonia uteri adalah keadaan lemahnya tonus atau kontraksi rahim yang menyebabkan uterus tidak mampu menutup perdarahan terbuka dari tempat implantasi plasenta setelah bayi dan plasenta lahir. Patofisiologinya, plasenta terlepas, kemudian pembuluh darah uterus melebar. Setelah itu, bila kontraksi, uterus menurun. Setelah itu, pembuluh darah tidak menutup dengan sempurna, terus terjadilah atonia uteri. Diagnosis ditegakkan bila setelah bayi dan plasenta lahir, ternyata perdarahan masih aktif dan banyak bergumpal, dan pada palpasi didapatkan pundus uteri masih setinggi pusat atau lebih, dan dengan kontraksi yang lembek. Perlu diperhatikan bahwa saat atonia uteri didiagnosis, maka pada saat itu juga masih ada darah sebanyak 500 atau 100 cc yang sudah keluar dari pembuluh darah. Oke, penyebab atonia uteri. Atonia uteri itu dapat terjadi pada ibu melahirkan dengan faktor predisposisi atau penunjang seperti overdistension uterus atau regangan rahim yang berlebihan seperti pada kehamilan kembar atau gameli, makrosomia, polihidram neon atau anak terlalu besar, umur yang terlalu muda atau terlalu tua, multipara dengan jarak kelahiran pendek, kelelahan karena persalinan atau persalinan kasep, ibu dengan keadaan yang kurang baik, anemis, malnutrisi, atau penderita penyakit menahun, dan karena ada mioma uteri yang mengganggu kontraksi pada rahim. Teknik yang dapat dilakukan dalam penanganan atonia uteri yaitu ada KBE, kompresi bimanual eksterna, dan KBI, kompresi bimanual interna. Kita lihat ya, seperti di gambar, itu tindakan KBI, dan yang ini yang KBE. Nah, selain KBI dan KBE, ini ada juga namanya penanganan perdalam persalinan menggunakan tampon intrauterin ya, menggunakan balon kateter seperti itu. Untuk materinya kalian bisa cari saja di Google ya, atau di YouTube. Itu sudah banyak membahas tentang tampon uterus. Oke, kita lanjut ke soal ya. Soal pertama, Nyonya B umur 40 tahun melahirkan anak keempat, plasenta telah lahir lengkap, keadaan umum ibu lemah, pusing, tekanan darah 90/60, suhu 38, nadi 112 kali per menit, respirasi 32 kali per menit, kontraksi uterus remah, perdarahan 600 ml. Sesuai data di atas, Nyonya B mengalami A. atonia uteri, B. ruptur uteri, C. inversio uteri, D. involusio uteri, E. placenta previa. Oke, jawabannya udah kita tahu ya dari materi tadi. Jawabannya adalah A. atonia uteri. Baiklah, kita bahas. Jawabannya kan adalah A. atonia uteri. Yang B itu ruptur uteri, itu robekan uterus. Inversio uteri itu rahim keluar ketika plasenta lahir. Kalau involusio uteri, uterus gagal kembali pada ukuran semula. E. placenta previa itu plasenta letak rendah. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk penanganan segera yang harus dilakukan dalam mengatasi perdarahan Nyonya B adalah, jawabannya adalah KBI. Jadi jawabannya itu kan yang A. Kalau yang B itu setelah kita melakukan KBI baru dilakukan KBE. Kalau histerektomi itu kalau
sesuai dengan prosedur dan tidak bisa ditolong lagi, jadi harus dilakukan histerektomi atau pengangkatan rahim. Yang D, tampon uterus juga bukan. Yang E, pemberian prostaglandin juga bukan. Jadi jawabannya itu adalah A ya. Oke, lanjut soal nomor 8. Untuk penanganan kasus Nyonya B, apabila selama 5 menit berhasil, maka penanganan masih perlu dilakukan selama A. 1 menit, B. 2 menit, C. 3 menit, D. 4 menit, E. 5 menit. Nah, untuk jawabannya itu adalah B ya, 2 menit. Jadi kalau misalnya kita melakukan KBI terus itu berhasil, maka kita harus menambah tekanan itu lagi selama 2 menit ya. Next, soal selanjutnya. Apabila tindakan awal belum berhasil, maka tindakan selanjutnya Nyonya B adalah. Nah, jadi gengs, kalau misalnya tindakan KBI tadi belum berhasil, tindakan yang kita lakukan selanjutnya itu apa? Di sini saya akan menjawab, jawabannya itu adalah B. Kita akan melakukan kompresi bimanual eksterna. Kita lakukan dulu KBE ya selama 5 menit, terus kalau ini ditambah lagi 2 menit. Nah, yang C itu histerektomi nanti dulu, yang D nanti dulu, yang ketiga pemberian prostaglandin nanti dulu. Lakukan dulu KBI dan KBE dulu ya teman-teman. Lanjut soal yang kelima, ini salah tulis ya, itu nomor 10 itu bukan ya. Untuk membantu meningkatkan kontraksi uterus, sebaiknya bidan menganjurkan Nyonya B untuk. Jadi kalau sudah KBI sudah dilakukan, KBE juga sudah dilakukan, dan perdarahannya sudah berhenti, maka yang terbaik itu menganjurkan ibu untuk menyusui. Oke? Karena menyusui akan merangsang pengeluaran hormon oksitosin alami untuk ibu supaya untuk memperlancar kontraksi uterus yang lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like dan subscribe ya channel saya. Semoga semakin berkembang. Dadah, assalamualaikum.